akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kita berdoa pada anak-anak yang sebelum berdiri dan bisa untuk memimpin. Berdiri kuat. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, la ilaha illallah. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, sedikit ibu mengulangi pelajaran sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Nah, di dalam surah Al-Kafirun kemarin dijelaskan pesan Allah di dalam surat Al-Kafirun, yaitu kita tidak boleh mencampur adukan agama. Disebutkan di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukmu agamaku. Jadi akidah kita tidak boleh dicampur aduk. Keyakinan kita tidak boleh dicampur dengan keyakinan orang. Baik, untuk hari ini kita masuki pelajaran kita ketika bumi berhenti. Bumi kita ini berputar. Saat dia masih normal, itu berputar di porosnya. Nanti ada saatnya bumi itu berhenti berputar. Saat dan tidak normal itulah yang terjadinya hari. Mari kita saksikan atau kita lihat dulu tayangan berikut ini. Perhatikan di video ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simak baik-baik ya. Ini di awal masih normal ya, perputarannya masih normal. Masih Kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya. Semua teratur dan berputar pada porosnya, bukan? Bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar? Nah, judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyimak video tentang bencana-bencana yang sering terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit nyawa yang menjadi korban dari bencana-bencana tersebut. Bukan hanya nyawa, rumah, gedung, dan lingkungan sekitar pun menjadi hancur. Bencana-bencana tersebut merupakan kiamat kecil bagi manusia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 5 hal, yaitu makna hari kiamat, macam-macam hari kiamat, periode hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah hari kiamat. Yang pertama akan kita bahas adalah makna hari akhir atau hari kiamat. Ya, anak-anak, hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Atau bisa diartikan juga hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati termasuk manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup setelahnya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Selain itu, kita juga harus beriman karena telah disebutkan dan dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat adalah sebagai berikut. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Az-Zalzalah
ayat 1 sampai 2. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa ketika bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran seperti kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Nah, Anda memiliki kemampuan apa? Karena terus-menerus main games, misalnya Roblox, Minecraft, artinya dia sudah menjadi Jadi anak-anak setelah menyaksikan itu tadi video yang kita saksikan, itulah contoh peristiwa hari kiamat. Nah sekarang coba lihat di buku paket halaman 14. Buka dulu. Di gambar sudah juga kita di video tadi kita juga sudah menyaksikan. Lihat di buku kita amati apa gambar apa yang terjadi di sini. Gempa bumi, tsunami dan banyak lagi hal-hal lainnya. Nah ini adalah contoh apa? Contoh kiamat kubra. Kiamat iman kepada hari akhir termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Kita sebagai orang Islam harus mengimani, meyakini, percaya bahwa hari kiamat itu pasti ada. Kapan datang hari kiamat? Kita tidak tahu. Siapapun tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Namun kiamat itu pasti terjadi. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Karena apa? Karena berakhirnya kehidupan di dunia ini. Kiamat terbagi dua. Yang pertama kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kecil yaitu peristiwa kerusakan alam yang terjadi hanya di sekitar kita. Contoh kecelakaan, kemudian orang meninggal, kemudian tsunami, gunung meletus, banjir, itu adalah contoh kiamat kecil. Nah, itulah contoh-contoh kiamat kecil adalah yang terjadi, kerusakan yang terjadi di sekitar kiamat kecil ada kalanya datangnya oleh sebab ulah manusia itu sendiri. Misalnya banyak penebangan pohon, buang sampah sembarangan, ini mengakibatkan banjir. Nah, jadi kiamat kecil itu ada yang sebagian adalah perbuatan tangan manusia itu sendiri. Sekarang kita peristiwa kiamat diceritakan dalam Al-Quran. Allah menjelaskan dalam Al-Quran peristiwa kiamat yaitu surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 dan surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Nah, sekarang secara kelompok, coba kelompok ini baca. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 itu berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 3 coba baca surah Al-Qari'ah langsung artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia seperti lalang yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ifnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa amma man saqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi izatil radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan senang. Wa amma man
Jadi dari surat Al-Qari'ah itu Allah menjelaskan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu gunung-gunung seperti yauma yakunun manusia seperti laut yang berterbang. Jadi dasarnya hari kiamat itu manusia berterbangan seperti kapas, seperti laron yang terbang di lampu itu. Nah seperti itulah manusia berterbang. Gunung-gunung juga seperti gunung yang dia hambur. Nah gunung yang berat itu besar. Nanti kapan terjadi hari kiamat? Ya seperti gunung yang dia hamburkan. Nah itu dasarnya hari kiamat. Oleh karena itu kita harus menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Kita menyiapkan diri mulai dari sekarang. Jadi kalau nanti di akhir ayat Fa'amma man saqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di tempat yang memuaskan atau senang. Artinya apa? Dia akan dimasukkan ke surga. Tapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, kalau ringan timbangan kebaikan berarti timbangan keburukannya berat, maka kembalinya adalah neraka. Nah, anak-anak ibu tinggal pilih mau kemana arah kita. Mau ke surga, mau ke neraka, tinggal kita lah yang berbuat untuk sekarang ini menuju ke hari akhir. Sampai sini ada yang mana? Sekarang ibu, kamu mengerjakan berkelompok, ceritakan tentang peristiwa kiamat tadi. Ini ada sini pesan yang terkandung dalam surat Al-Qari'ah. Boleh ini pesannya dengan ini dikerjakan sama-sama. Mungkin ada masukan dari kawan lain. Di situ ada 4 angkanya. Berapa kamu dapat? Sesuai dari surat Al-Qari'ah. Apa pesan Tuhan yang terdapat di dalamnya? Tulis nama kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2. Apa pesan yang terkandung di dalam surat Al-Qari'ah? Dibaca di surat Al-Qari'ah itu apa pesan yang terkandung di dalamnya, Habibi? Sama-sama siapa? Sama-sama. Surat Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang apa? Kelompok 1 berapa dapatnya? 2. Kerja sama lah cari masukan yang lain. Kelompok 3. Dapat 3.
Sudah? Berapa? 4. Yang lain sudah? Nah, lima boleh. Di situ kan sampai 4, 3 boleh. Berapa dapatnya? Tulis nama kelompok ya. Kelompok 1. Selesai? Sudah? Ya. Kalau sudah, coba kelompok 3 bacakan hasilnya. Bacakan. Ayo. Dan lihat sini Bapak. Tadi kan kau tulis. Lagi. Ayo. Ya baca. Coba berdiri sini. Di situ. Ada kau. What? Kita harus mempersiapkan diri kita sebelum hari kiamat. 2. Istilah hari kiamat. 3. Dahsyatnya hari kiamat. 4. Hancurnya alam semesta beserta Bismillah. Nah, ini hasil dari kelompok 3. Pesan yang terkandung di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 menurut kelompok 3. 1, di situ ada berisi tentang kita harus mempersiapkan diri sebelum hari kiamat. Nah, betul kan? Betul kan? Nah, kenapa di ujung ayat itu disebut kita ada yang kalau ringan timbangan kebaikannya dia akan masuk ke neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, karena kita tidak mau masuk neraka, persiapkanlah diri untuk menuju ke surga. Kemudian peristiwa kiamat, memang menjelaskan peristiwa kiamat dari atas tadi. Kemudian dasarnya hari kiamat, hancurnya alam semesta serta isinya. Bagus. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 1 coba. Nah, kelompok 2. Kalau belum berarti tadi tuh ngambil lah kawan-kawan. Yuk, baca. Pesan yang berkandung dan di dalam Quran Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. 1. Kita tidak boleh mencampur aduk agama. 2. Harus mengikuti kepercayaan dan keyakinan masing-masing. 3. Kita harus berbuat kebaikan. 4. Kita harus percaya hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, bagaimana menurut kelompok 1 dan 3? Pendapat kelompok 2 itu? Jawaban nomor 1 itu keluar dari judul kita. Coba buka saja coba. 1 tadi. Kita tidak boleh mencampur adukan agama. Ini adalah pelajaran kita sebelumnya tentang surat Al-Kafir. Ada masuk tentang Al-Qari'ah, maka kata itu dibaca surat Al-Qari'ah. Nah, itu sudah dijelaskan juga tadi. Kemudian harus mengikuti kepercayaan, keyakinan masing-masing. Masih pesan Allah di dalam surat Al-Kafir. Nah, yang nomor 3 dengan nomor 4 bisa terpakai. Kita harus berbuat kebaikan. Kita harus percaya hari kiamat itu pasti datang. Karena
Iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Artinya nomor 1 dan 2 ini perlu diperbaiki. Nah, nomor yang kelompok 1 ini dikumpul. Berdiri silakan. Siapa yang baca? Dahsyatnya hari kiamat bisa membuat manusia seperti larang yang berterbangan. 2. Amal yang sedikit kebaikannya maka masuk neraka. 3. Bila amal kebaikan sedikit maka bisa masuk neraka hawiyah, yaitu api yang sangat panas. 4. Orang yang timbangan kebaikannya berat berarti ia dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Nah, bagaimana hasil kelompok 1? Bagus, sesuai dengan materi yang kita lihat. Pesan yang terkandung dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 menurut kelompok 1. Pertama, dasarnya hari kiamat bisa membuat manusia seperti laron yang berterbangan. Saking dasarnya manusia ini yang kita berada bisa terbang seperti laron. Kemudian amal yang dikit, berarti kalau kita berbuat sedikit kebaikan maka kita masuk neraka yang sudah disiapkan oleh Allah. Kemudian bila amal kebaikan sedikit, ini masih mirip dengan di atas tadi, maka bisa masuk neraka hawiyah, api yang sangat panas. Kemudian orang yang timbangan kebaikannya berat, siapa yang berat timbangan kebaikannya berarti dalam kehidupan yang memuaskan. Memuaskan berarti menuju ke surga. Nah, itulah hasil pesan-pesan dari surat Al-Qari'ah. Itu kelompok 1 tadi itu juga sudah bagus. Nah, anak-anak ibu, dari hasil ini tadi ternyata dapat kita simpulkan bahwa tentang hari kiamat itu hari kiamat terbagi 2, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro, atau kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat sughra yaitu hancurnya alam di sekitar kita, terjadinya kerusakan alam di sekitar kita. Beda lagi dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isi. Jadi bumi mengeluarkan semua isi yang dikandungnya. Manusia pada saat itu kebingungan, malah apa yang terjadi ini? Itulah terjadinya kiamat kubro. Nah, kemudian anak-anak itu dari pelajaran tadi, mari kita Ibu kasih kamu tugas untuk menjawab. Bagikan ini kelompok. Sini siapa? Sini. Ini kelompok untuk pribadi ya. Gak usah. Berbeda siapa? Siapa yang ada yang berbeda? Salsa berbeda kamu? Siapa yang berbeda?
Nanti tinggal mudah. Siapa sini Japira? Japira sini. Selesai semua? Randy apa kok? Randy Kurniawan ya? Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang peristiwa kiamat, mulai dari terjadinya kiamat sugro, kiamat kubro, kemudian ada hikmah. Hikmah kita meyakini hari kiamat itu, yaitu pertama kita akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan meningkat perbuatan kita untuk berbuat kebaikan dan akan bertambah semangat kita mengerjakan amal-amal soleh dengan perintah Allah. Itulah persiapan kita untuk menuju atau menghadapi hari kiamat. Selain itu, selain mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sholat, kemudian membaca Al-Quran, kita disuruh memperbanyak berzikir. Kita ulangi berzikir. Ya. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita, dapat juga kita untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan apa dari pelajaran kita hari ini. Ibu mohon kamu untuk menceritakan hal yang kamu pahami.
Nah, apakah menyenangkan, apakah mengasihkan, apa mengerikan, apa kamu lebih ingin lagi untuk kedepannya apa penjelasan tambahan? Nah, di sini Ibu mohon dituliskan di kertas yang sudah Ibu bagikan tadi. Ceritakan apa hal-hal yang kamu dapati selama kita pahami selama pelajaran. Kasih nama ya. Kalau rusak kertasnya bisa suka. Tulisannya bisa dibaca ya. Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah tempelkan situ. Ada nama? Kasih nama. Kasih nama Renia. Ya, tempel situ. Bebas, tempelnya bebas. Ada orang yang lomba. Ibaratnya membuat ada Coba saya baca yang hasil baca di situ. Yang lain dulu. Salsa. Baca hasilnya di situ. Menyenangkan, enak, seru, bisa menambah wawasan yang ada, dan nyontek enak karena bisa memahami planet-planet. Yang apa? Salah. Sini. Siapa? Asia. Kelompok. Bulan. Karena hari kiamat dan kita itu akan sangat menyenangkan dan Senang ada hari kiamat. Siapa? Kesa, ketua kelompok 2. bisa menambahkan wawasan, cukup menghasilkan dan seru. Mirip ketua kelompok 1 dengan kelompok 2 mirip tanggapannya. Yang coba lagi, Arkan. Buat ada nggak yang lain buat? Selama pelajaran saya merasa senang dan sangat asik, menambah wawasan saya untuk mengetahui banyak hal. Mirip juga. Tahu mengetahui banyak hal. Sidik. Memperbaiki itu dik. Baca dik. Saya merasa senang dan mengetahui bahwa kita bisa mengenal hari kiamat. Ya. Dan jadi dari hasil refleksi tadi dapat kita tanggapi bahwa apa yang kita dapat pada hari ini. Seru. Bagaimana kita pada hari ini? Menyenangkan. Bagaimana kita pada perasaan hari ini? Mana? Kalian di mana? Baiklah anak-anak ibu, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk pelajaran berikutnya kita masuk tentang yaitu zakat. Nah,
Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Sekarang coba disiapkan. Untuk menutup pelajaran ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Munawwarah Ulfa. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Hafsah. Ibu Hafsah kebetulan hari ini sudah melakukan observasi di kelas 6 ya Bu ya? Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Hafsah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah dan Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, di mana Ibu tadi telah melakukan kegiatan observasi kelas Bu ya. ya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu sedikit kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi tadi Bu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana sih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas tadi Bu? Cukup baik, aman, terkendali. Aman Bu ya? Aman. Aman terkendali. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan sangat baik Bu ya. Bisa diceritakan kembali nih Bu Hafsah, kira-kira area pengembangan mana yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi, kemudian adakah langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi? Boleh di bagian pengetahuannya maupun keterampilannya. Boleh diceritakan sedikit ya Bu ya? Ya, karena materinya yaitu tentang peristiwa hari kiamat atau judulnya ketika bumi berhenti berputar. Maka langkah-langkah awal pertama saya menjelaskan melalui tayangan video, kemudian melalui gambar di teks buku pegangan siswa, mengamati gambar, maka anak kemudian saya lengkapi dengan penjelasan mengenai tentang hari kiamat, mulai dari peristiwa, pengertian peristiwa kiamat, kemudian contoh dan hikmah kita mempelajari tentang peristiwa kiamat itu, tentang hari kiamat, karena percaya kepada hari kiamat tadi termasuk ke dalam rukun iman yang lain. Dari kegiatan tadi Bu, Ibu kan sudah menceritakan terkait pengetahuannya. Menurut Ibu, keterampilan apa yang didapatkan anak selama pembelajaran tadi Bu terkait dengan materi hari ini? Keterampilan anak di situ, anak bisa dari membaca surat Al-Qur'an. Berarti dia bisa meningkatkan amal ibadahnya, barangkali sholatnya perlu diperbaiki dan meningkatkan untuk aktivitasnya sehari-hari. Kemudian selanjutnya dia juga dapat menambah wawasan dan dapat memperbanyak bersolawat dan berzikir. Oke, berarti keterampilannya setelah materi tadi bisa diterapkan ya Bu ya, nanti ya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah Bu ya. Oke Bu, sangat luar biasa sekali ya. Jadi area pengembangan tadi menurut saya sudah berhasil ya Bu ya. Sepakat kita ya. Ya. Oke, jadi menurut Ibu tadi sudah berjalan dengan baik Bu ya, baik area pengetahuan maupun keterampilannya Bu ya. Nah, sekarang ini Bu, selama kegiatan observasi pembelajaran tadi, menurut Ibu masih ada nggak kekurangan atau kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan tadi Bu? Kendalanya yaitu karena anak kelompoknya itu terlalu dekat, jadi ada kesulitan untuk kita menenangkan sedikit sehingga dia bisa berkomunikasi dengan kelompok yang lain. Kemudian di video tadi juga ada kendala sebentar, barangkali gangguan sinyal hingga videonya agak sulit ditemukan tentang video peristiwa hari kiamat. Ya, berarti ada dua hal yang menjadi hambatan Ibu tadi terkait dengan pengelolaan kelas Bu ya, di mana tempat duduk antar kelompok terlalu berdekatan dan kesalahan teknis Bu ya, terkait dengan penataan video yang akan ditayangkan. Oke, menurut Ibu nih ya, ada nggak hal lain yang
menjadi alasan kenapa peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran tadi kurang maksimal atau kendala tadi bisa dihadapi sebelumnya, bisa diatasi dengan persiapan apa gitu Bu? Ya, tentang video tadi kita meminta bantuan dengan operator sekolah supaya bisa dilanjutkan sehingga berlangsung dengan baik. Oke, berarti perlu itu Bu ya, ahlinya Bu ya. Kita mendatangkan ahlinya untuk membantu sebelum kegiatan pelaksanaan pembelajaran Bu ya. Baiklah Bu, kira-kira nih Bu rencana ke depannya Ibu nanti pada saat pembelajaran berikutnya ke depannya itu kan akan menyesuaikan dengan kenyamanan dan menggunakan gaya belajar anak masing-masing Bu ya. Dimana seperti yang kita ketahui nih Bu, bahwasanya gaya belajar anak itu ada yang visual, ada gaya belajarnya kinestetik maupun auditory Bu ya. Kira-kira Bu, proses-proses pembelajaran tadi itu harapan kita kan lebih baik ke depannya Bu ya. Nah, kira-kira untuk melakukan perubahan dari pembelajaran hari ini Bu, Ibu punya rencana nggak kapan bakal diterapkan atau dilaksanakan Bu di kelas berikutnya atau kelas lainnya atau kelas yang sama Bu? Insya Allah kalau memang mau, insya Allah kalau kita sehat akan melaksanakan berikutnya supervisi di kelas 4. Di kelas 4 Bu ya. 4 bulan November minggu kedua. Oke, berarti di bulan depan Bu ya. Berarti Ibu akan merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi Bu ya dari pembelajaran hari ini Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan hari ini. Mudah-mudahan rencana yang Ibu rencanakan tadi akan terlaksana dengan baik, dengan matang dan diberi kelancaran Bu ya. Oke, baik Bu, mungkin serangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah berakhir ya, baik dari kegiatan praobservasi yang kita lakukan beberapa hari lalu, observasi di kelas tadi, dan sekarang adalah kegiatan pasca observasi yang telah Ibu lalui. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama.